Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teacher Marker, please sign here. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah dengar suaranya. Kali ini kita lagi sama Ustadz Dika di sini ya. Mungkin Ya, beberapa baik. udah kenal. Kalau yang belum kenalan, kita kenalan dulu Ustadz. Waduh. Iya, sudah kenal dah emangnya. Kenal mungkin ya. Ustadz Dika adalah Saya cuma di sini cuma bantu-bantu aja. Bantu-bantu Biasa, aja, iya. oke. Pak Bon. Ya, mampir Pak Bon bersih-bersih. Jadi ya. Ustadz Dika ini adalah salah satu pengajar di SMP Al-Falah Darussalam. Oke. Di bagian dan handle di bagian kesiswaan juga. Jadi kita mau mau ngobrol-ngobrol sedikit soal ini nih Tat. Apa? Kemarin kan ada viral soal ospek yang ikat pinggangnya mana? Oke, Itu kan oke. kayak bully atau gimana? Nah, menurut Ustadz kayak gimana itu? Yang sempat kemarin fotonya ada miminya juga ya. Iya. Susana sama siapa? Susana sama yang sing Iya, perempuan. iya. Ha-ha. Terus yang lakinya itu siapa tuh yang viral itu? Ini anak buahnya siapa? Anak buah. Nah itu kan seperti Iya. Ya Iya, itulah. iya, iya. Banyak yang bilang titisannya. Nah, Hmm. oke, ya. Kalau mau bilang ospek, kalau dari perspektif saya sendiri ya. Jadi ospek itu sebenarnya orientasi studi pengenalan kampus ya. Orientasi studi pengenalan kampus. Oke. Nah dari situ sendiri kita bisa breakdown ya bahwa pengenalan kampus itu terkait satu budaya yang ada di kampus. Oke, budaya yang di kampus itu banyak ya, salah satunya dari mahasiswanya seperti apa, kemudian dari dosennya seperti apa, dan dari lingkungan di kampus sendiri seperti apa. Nah itu yang memang harus benar-benar buat mahasiswa baru itu harus kenal seperti apa sih pergaulan yang mereka ketika mau masuk ke kampus itu mereka harus tahu ya. Nah kalau memang aspek yang kalau zaman saya sih memang lebih ini lagi ya, lebih barbar lagi ya. Barbarnya Iya. gimana? Kalau dulu kan mungkin kalau yang kemarin itu saya lihat itu yang online mungkin masih hanya disentak, mungkin nggak ada fisik ya. Iya kan online, Iya. dan jauh. Iya. Masa mau ditampar online gitu gimana caranya? Ya. Jadi kalau dulu mungkin sampai sempat fisik ya. Ya sempat fisik ya. Dan juga tapi memang gini sudah itu. Ketika memang itu melatih mental mahasiswa. Ya. Oke. Aspek itu memang di mana kita melatih mental mahasiswa. Tapi di sisi lain rasa humanity-nya, manusianya juga harus benar-benar harus benar-benar ya ditambahkan ya. Karena gini ya, anak-anak sekarang itu mereka lebih banyak butuh penghargaan, bukan hukuman. Oke. Mengapresiasi, Iya, tidak apresiasi. hukuman. Oke. Jadi penghargaan itu lebih ditambahkan daripada hukuman. Kita melihat generasi sekarang itu kita lebih ngomong lebih banyak apresiasi, penghargaan untuk mereka bukan hukuman. Nah, jadi mungkin aspek salah satunya bagaimana para ini ya kakak kelas 1 senior itu memberikan apresiasi terhadap adik-adiknya. Jadi dalam perspektif mereka ketika dikenalkan kampus, oh ternyata saya memang dihargai masuk ke dalam dunia kakak-kakak senior saya itu menerima saya dengan baik. Nah, itu perspektif sekarang nanti. Oke. Jadi nggak yang istilahnya berarti mereka ini atau anak-anak sekarang ini kalau saya baca sih kemarin ya komentar-komentarnya tuh orang tuaku aja nggak pernah bentak gitu loh. Kok si senior berani-beraninya bentakan gitu. Nah, tapi balik lagi sebenarnya kalau bentakan itu kan juga kalau tadi balik ke arti dari ospek ya, orientasi studi pengenalan kampus kan tidak harus pakai membentakkan sebenarnya, dan mental pun penggemblengan mental pun sebenarnya kan juga nggak harus yang pakai bentakan kan. Terus apakah ini juga stigma atau paradigma orang lama bahwa aku dulu digituin loh sama seniorku, terus kenapa nggak aku gituin juniorku juga gitu, gimana nih? Betul, memang ini ya, dulu saya juga pernah digitukan. Memang ada mindset di dalam bawah sadar Benar. kita ya. Memang oh ya, saya awal ketika masuk seperti ini perlakuan yang dilakukan terhadap senior saya. Jadi memang itu terbawa.
Tapi itu tadi kembali lagi bagaimana stakeholder yang ada di lembaga pendidikan tadi, mulai dari pimpinannya, kalau di kampus ada rektoratnya, dekannya, juga mahasiswanya, dan juga para orang tua yang ada di sana, itu mereka saling bisa mensupport. Ya, merubah mindset itu memang sulit sebenarnya. Iya. Iya. Jadi memang tanda kutip ini agak kecolongan gitu ya kampusnya. Kalau ngomong kecolongan sih ini ya sebenarnya ini ospek ini kan memang dari tanggung jawabnya kan dari rektor langsung atau kemudian diberikan ke fakultas ya, kemudian ke para mahasiswa. Harusnya dari dari kemahasiswaan sendiri itu sudah ini ya sudah memikirkan itu semuanya, tapi memang ya kita nggak tahu ya. Soalnya saya kan juga orang lama nih ya. Iya. Tapi nggak ngerasain tuh yang namanya ospek harus dibentak atau apa, senioritas harusnya nggak sama sekali justru. Jadi kampus saya dulu benar-benar ya ngenalin gitu loh, ngenalin oh ini rektornya, ini gedung-gedungnya di sini, nanti kuliahnya di sini gini-gini. Jadi nggak ada sama sekali nih, padahal saya orang lama. Iya, nah itu tadi kembali lagi dari satu. Jadi oknum ya. Kalau mau oknum memang itu bisa dikatakan oknum, tapi kembali lagi ke budaya yang ada di budaya kampus. Kampus itu sendiri seperti apa? Oke, ya. Kalau memang itu sudah sudah mendarah daging dan sudah menjadi budaya di situ. Nah, tapi kembali lagi itu bisa dirubah tergantung dari stakeholder yang ada di kampus tersebut. Ya. Nah, dan juga ini sih kalau saya ngomong ospeknya viral saat ini memang ya lucu ya. Ketika di mentak-mentak online nggak takutnya gini loh, ketika mentak-mentak itu paling murid orang tuanya ada nggak di sampingnya, nah otomatis kan jangan-jangan bapaknya gitu. Halo, hai, kamu mentak anak saya ya, oke. Nah, jadi ya lucu ya ketika mentak-mentak online gitu, gregetnya kan beda ya kalau kita face to face gitu kan, mimik wajah itu ketakutan ada, ya kemudian kekhawatiran itu juga ada. Bentar deh, kalau online gitu kan berarti bisa masuk ITE ya? Nah, berarti misal nih ya, si anak yang dibentak itu ngerasa bahwa aku merasa kerugian, aku ngajuin UU ITE, sebenarnya bisa ya? Waduh, kalau ngomong undang ITE ini memang ya? Susah ya? Susah ini ya, karena katanya ini ya agak-agak ini sedep ya kalau gitu ya saat ini ya. Karena pasalnya pasal gitu. Pasalnya berlapis-lapis nanti. Oke. Kita ngomong ini aja, berpasti gini aja lah dari mindset kita. Gini. Kalau itu ospek ya. Kita karena kita masih ngajar di SD SMP. Kalau SD SMP kan nggak ospek namanya. Namanya adalah MPLS. Yaitu kepanjangan dari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kalau saya sih nemuin di sini sih nggak ada sih, tapi kalau dulu saya SMP dulu zaman bahula sekali itu ada bentakan dari senior, bahkan kita juluki senior si A sebagai predikat, gitu ya. Nih senior si B gitu kan dulu zaman SMP. Punya julukan kakak kelasnya. Kakak termanis, terjahat, terjutek, tergalak kan gitu. Nah, terus menurut Ustadz nih, kalau saya sih di sini nggak nemuin ya. Jadi MPLS yang sehat lah, kita katakanlah itu sehat ya. Itu yang kayak gimana? Jadi sebenarnya kalau di Permendikbud nomor 16 ya tahun 2016 itu sebenarnya sudah dijelaskan. Ya, oke. Jadi MPLS yang sehat itu bagaimana? Jadi salah satunya kalau di Permendikbud itu bagaimana MPLS itu bagaimana masa penuh sekolah itu menciptakan ya suasana yang kreativitas, yang edukatif, yang itu nanti membawa suasana keceriaan ya. Oke. Nah, jadi having fun. Jadi bukan mentak. Memang awal ya ketika saya dulu waktu masih ingat nggak Sila Yudit kelas berapa? Tahun 2003. Tahun 2003 mungkin masih SD ya. Saya ketahuan umur. Iya. Oke, 2003. Masih ingat nggak kasus STPDN yang awal viral yang Maaf, saya 2003 itu SMP ya. Nah, kelas 3 ya. Nah, itu kalau tahun 2003 itu awal viral.
kasus TBDN itu yang sampai salah satu mahasiswanya meninggal. Di tonjok gitu ya. Nah, jadi itu sempet saya waktu itu mau masuk kuliah. Oke, nah sempet ketahuan kan berarti umurnya ya. Nah, sempet terbesit itu, kayak gini ya. Jadi alam bawah sih, kalau di kampus itu seperti ini ya, suasananya ospek ya. Apakah memang seperti itu? Jadi saya nggak langsung ya bisa sadar. Oke, kalau memang ada kondisi seperti itu saya harus melawan. Oke, nah kalau memang dikaitkan lagi di MPLS sekolah, kita tahu kalau memang dasarnya Permendikbud ya nomor 16 tahun 2016 itu tadi, bagaimana MPLS ini menciptakan ya suasana yang kreatif, edukatif, yang kemudian dibawa dengan suasana keceriaan. Ya. Nah, itu salah satunya bagaimana tugas para pengajar, para kepala sekolah, para orang tua dan juga para siswa khususnya anak-anak OSIS itu harus bisa membuat kemasan packagingnya seperti itu MPLS. Ya, edukasinya ada, kemudian leadershipnya kemudian juga harus ada, funnya juga ada. Nah, bagaimana mengemas acara MPLS yang sedemikian rupa seperti itu. Dibawa dengan ceria ya. Oke. Tapi masa pandemi nih. Gini, kalau dulu ya kita flashback dikit lah. MPLS zaman dulu kita masih ada balon, kita sambut siswa dengan balon-balon. Mereka bisa datang, mereka bisa nyanyi. Ya kan? Tapi terus sekarang mereka cuma buka laptop atau on HP, klik itu kan MPLS. Gimana tuh? Tek gitu kan. Oke, MPLS. Taratadung. Nah, kayak gimana tuh? Nah, memang gini, memang kita paham kondisi sekarang memang sulit masa yang normal. Bagaimana gitu? Sempat ini SMP kemarin tuh kita punya program namanya outbound online ya. Outbound online. Iya, outbound online. Nah, itu salah satunya kita coba mengadop ya bagaimana outbound yang ada di ketika offline itu kita adop ke online itu seperti apa. Nah, salah satunya itu tadi dengan having fun ya. Tetap, kita satukan jadi mulai kakak kelas 9, kelas 8, kelas 7 itu kita satukan jadi satu dalam kelompok tim. No senioritas. Jadi mingle gitu ya. Jadi satu. Jadi intinya bagaimana nanti kakak kelas dan adik kelas ini kolaborasi. Kolaborasi dalam satu tim. Nah, itu salah satu bagaimana kita menggunakan budaya dan juga lingkungan yang terhadap para siswa yang baru. Oh gitu. Jadi istilahnya benar-benar welcoming gitu ya, welcoming untuk ini anak-anak kelas 7 nih, ini sekolahnya kayak gini nih, aturannya yang ada kayak gini nih gitu, tapi dikemas secara fun. Gitu. Boleh dibahas. Kemarin memang sempat bahas sama Ustaz Fajar, cuma saya belum benar-benar ngeh ya. Gimana pos-posnya itu apa aja sih? Kemarin itu kita ada 5 pos ya. 5. Ada 5 yang pos pertama. ya. Yang pertama itu pos Al-Islam ya. Al-Islam. Jadi Al-Islam itu nanti kita terkait inilah tentang keagamaan lah. Itu berarti budaya Al-Islamnya di Sadar kayak gimana? Yang ada di Sadar. Kemudian yang pos kedua itu kalau nggak salah ada pos sains. Kemudian yang pos ketiga itu ada sosial humanis kalau nggak salah ya. Sosial humanis. Pos yang keempat itu ada tentang nasionalis. Nasionalis juga diukur ya? Iya, Kemudian pos yang kelima itu tentang pos viral. Pos? Viral. Tentang fenomena yang kejadian yang saat ini nanti kita akan bahas di situ. Jadi di situ komplit ya, tersedia ya. Dari segi agamanya juga ada. Dari sainsnya juga ada. Knowledge-nya ada nih, sains, sosial humanis, sosialnya nasionalis tentang wawasan kebangsaan cita-cita tentang ini ya. Kalau kita ngomong sekarang kan kalau Pancasilais itu kan lagi-lagi ini ya. Iya, mengukur kadar Pancasila seseorang kan agak susah nih. Makanya itu kita terapkan ya di budaya kita. Dan kemudian pos vital itu ya sudah terkait anak-anak harus tahu ya, update ya tentang wawasannya. Seperti itu. Gitu. Terus kemarin dengar kalau ini sudah selesai terus di finalnya ya kalau nggak salah kemarin masuk ke YouTube. Final ya, jadi finalnya kita live streaming ya langsung ke YouTube ya. Jadi walaupun kelompok-kelompok yang tidak masuk final mereka juga bisa langsung menyaksikan ya.
Oh, Jadi- penontonnya. Iya, oke. Oh, Oke. gitu. Jadi Bentar. Dan ini via apa? Via Zoom kah? Via kita pakai Google Meet kemarin. Google Meet. Google Jadi si peserta finalnya di Google Meet, mereka masuk ke Google Meet. Iya. Terus yang bukan kalah, Bukan kalah yang ya, mereka yang belum ini ya. yang nggak masuk final, tereliminasi ya, tereliminasi lah. Tereliminasi lah Yang bahasanya. tereliminasi Oke. jadi penontonnya. Oke, mereka langsung bisa saksikan di YouTube. Oke, Gitu. ya. Dan mereka bisa komentar di YouTube itu kan. Oke. Berarti masih bisa dilihat dong di YouTube-nya. Bisa masih ada. Masuk di YouTube-nya apa nih? Langsung Boleh tahu? di YouTube-nya SMP Al-Falah Darussalam ya. SMP Al-Falah Darussalam. Nanti Ya. dia langsung muncul ya. Langsung muncul, oke. Langsung aja cek hidot aja di situ. Ya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Ya. Oke. Oh, gitu ya. Jadi bener udah sadar ya berarti dia. Iya. Gue aja udah sadar. Nah, lu. Oke. Oke, jadi gitu ya. Kalau yang penasaran, kayak gimana sih outbound-nya atau lebih tepatnya MPLS sehat ala sadar ya, bisa dicek di YouTube-nya. Oke. Cari aja di SMP Al-Falah Darussalam. Nah, itu nanti ada outbound online. Tidak Ya, penasaran? dan emang sulit loh. Jadi kemarin Nah, gimana? saya bingung ya ketika gini anak-anak ini kan sudah nggak masuk sekolah. Bagaimana mereka mengenalkan lingkungan sekolah dan juga budaya sekolah dan juga mengenal para ini ya kakak-kakak seperti kakak mereka itu caranya bagaimana? Itu memang sempat kita udah bingung. Ya. Gitu. Jadi ngenalin tapi nggak pakai ketemu. Nah, jadi memang tantangan di era ini ya. Oke, di masa transisi ini ya. Oke, semua serba online dan juga anak-anak harus tahu tentang budaya kita. Karena kalau ngomong budaya itu kita nggak bisa secara online sih. Memang harus face to face. Prakteknya bagaimana? Feel-nya lebih dapet gitu. Budaya kan berarti habits ya. Iya. Kebiasaannya agak berkurang ya. Tapi segimana ininya mereka harus tetap kenal nih loh. Iya. Kamu udah jadi anak-anak sadar, jadi kamu juga harus sadar. Ya harus sadar ya. Kalau nggak sadar, Nah, ya udah Disadarin. nanti kita sadarin, oke? siap. Oke, kayak gitu aja. Jadi yang pengen tahu, yang pengen lebih jelas, Ya, oke. MPLS sehat ala sadar kayak gimana? Langsung Cek, aja cek di YouTube kami ya di SMP Al-Falah Darussalam. Oke. Oke, thank you atas waktunya Yosudika. Iya, sudah Terima Yudit. kasih. Oke. Sekian Teachers Markers. Please sign here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.